فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Didengarkan perintahnya. An-naman aqada lihiyatahu man qata'a tamimatan man qata'a tan min insanin ijlis. Belum hafal tuh. Yang hafal yang terakhir ada? Oh, yang terakhirnya saja. Nah, kullaha i'rabnya jadi apa, Ali? Kullaha jadi apa? Kanu yakrahuna tamaima kullaha. Badal. Akbar. Abdurrahman. Azmar. Iqbal. Badal. Azam. Taukid. Kul. Taukid apa namanya? Taukid apa? Taukid. Badal. Apa? Taukid. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala babu taukid maknawi. Ja'a Zaidun nafsuhu ra'aitul qauma kullahum. Babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang orang yang mencari keberkahan melalui pohon atau batu dan yang semisal dengan keduanya. Bab mencari keberkahan melalui pohon batu atau yang semisalnya. Munasabatul bab li kitab tauhid. Kaitan bab ini dengan kitab tauhid. Annahu istimrarun fi zikri syirkiyat al-munafiyah li tauhid au kamalihi. Bahwasanya ini adalah lanjutan istimrar
Lanjutan dari penyebutan perkara-perkara kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Ini berarti syiriknya syirik akbar. Au kamalihi, atau bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Ini syiriknya syirik asghar. Paham maksudnya ya? Jadi yang di bab ini, yang sebelumnya, kemarin, dan yang setelahnya nanti, ini babnya umum. Pas ini matikan. Bahwasanya bisa jadi yang akan disebutkan adalah perkara yang menghilangkan tauhid keseluruhan atau menafikan kesempurnaan tauhid tanpa menghilangkannya secara keseluruhan. Artinya, perkara yang akan nanti beliau sebutkan dari sini dan yang setelahnya bisa jadi syirik akbar, bisa jadi syirik asghar. Yang penting syirik gitu. Itu kaitannya dengan kitab apa ini sekarang? Dengan kitab tauhid. Sudah penyebutan lawannya tauhid dan nyambung dengan tauhidnya. Kenapa? Sekarang akan disebutkan perkara-perkara yang termasuk lawannya tauhid, yaitu kesyirikan. Bisa jadi syirik akbar, bisa jadi syirik asghar. Nah. Wa qaulullahi ta'ala, atau tabarruk, mana tabarraka, at-tabarruk talabul barakah, mencari keberkahan. Wa raja'uhu, dan mengharapkannya. Wa'tiqaduha, wa raja'uha wa'tiqaduha, mengharapkannya dan meyakininya. Walaupun dia nggak ngambil berkahnya, tapi dia yakini ada itu berkahnya. Sama? Sama. Udah? Kamu yakin pohon itu ada keberkahannya. Walaupun kamu nggak ngambil berkahnya. Kamu nggak ngasih sesuatu sama dia, kamu nggak melakukan ritual apapun sama pohon itu. Tapi kamu yakin, dia ada apanya? Berkahnya. Masuk dalam larangan ini? Masuk. Walaupun kamu tidak melakukan apapun demi mengharapkan keberkahnya. Tapi kamu meyakini di dalam hati. Saya yakin batu itu ada berkahnya itu. Walaupun saya nggak ngambil berkahnya. Paham ya? Tapi saya meyakini. Sama? Masuk juga? Masuk. Jadi arti tabarruk itu adalah mencarinya, ya, tolab, mencari keberkahan dari sesuatu dan mengharapkannya, atau apa? Meyakininya saja. Nah, wa nahwiha, dan yang semisalnya ma asbahahuma min buqatin, dari tempat, nyari keberkahan tempat. Tempat ini dia yakini ada berkahnya. Au magharah, atau gua, ghor. Au qabrin, atau kuburan. Au mashhad, atau monumen, prasasti. Au asar, atau barang peninggalan, barang-barang lama, ya, dari zaman dahulu. Diyakini mengandung apa ini? Barakah. Wa qaulullahi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Punya kalian ayatnya lengkap semuanya? Iya, sampai ayat 23. Iya, enggak dipotong. Afara'aitumul lata wal uzza. Afara'aitum maknanya akhbiruni, beritahu aku. Kabarkan kepadaku an hadhil asnami, tentang berhala-berhala ini. Lata, Uzza, dan Mana. Hal nafaat au darrat, apakah bisa memberikan manfaat atau mudorot. Lat, berhala Lat, quri'a bitakfifit ta, dibaca dengan meringankan ta. Meringankan artinya tidak ditasydid. Lata. Lata. Wa quri'a bitasdidiha, dan terkadang juga dibaca dengan mentasydid. Lata. Lata. Taknya di tasydid. Jadi untuk lata ada dua cara membacanya. Terkadang dibaca ringan, lata. Terkadang dibaca apa? Tasydid. Lata. Fa'ala qiraatil ula, kalau kita pakai bacaan yang pertama, yaitu lata.
Hiyasmu sakhratin bayda. Maknanya adalah nama sebuah batu besar yang berwarna putih. Sakhrah bayda, batu besar yang berwarna putih. Mankusyah 'alaiha baitun, yang ditulis padanya bait. Bait syair zahirnya. Di daerah Taif, terletak di daerah Taif batunya, batu putih yang dipahat, mankush, dipahat padanya bait. Terletak di Taif. Ini kalau Lata, artinya batu putih yang diibadahi. Wa 'alal qiraati tsaniyah, kalau dibaca dengan bacaan yang kedua, yasmu fa'ilin min latta. Ini adalah isim fa'il dari kata latta. Lirajulin kana yalittu sawiqa lil hajj. Gelar untuk seseorang yang dulu biasa mengadon sawik, tepung. Mengadon tepung dijadikan roti. Kemudian dibagi-bagikan untuk jamaah haji. Nama orang dermawan, nama orang baik zaman dulu. Gitu. Famata. Kemudian akhirnya dia mati. Fa'aqafu ala qabri. Kemudian mereka iktikaf di kuburannya. Jadi itulah yang namanya Lata. Orang yang mengadon tepung untuk jadi roti kemudian dibagi-bagikan ke jamaah haji. Karena baik, terkenal dengan kedermawanannya, pas mati orang iktikaf di kuburannya. Udah? Gitu. Wal Uzza syajaratu samur. Dan Uzza itu adalah pohon samurah. Qadbana au buniya haulaha, yang telah dibangun di sekitarnya. Jadi ada bangunan-bangunannya. Ya. Pohon besar, keramat, di sampingnya ada bangunannya. Waju'ila laha astarun, dan dijadikan untuknya tirai-tirai. Jadi gantungnya apa? Tirai, menutupi pohon. Pohonnya jadi apa? Angker. Baina Makkah wa Taif, terletak di antara Mekah dan Taif posisinya. Pohonnya itu. Itulah yang disebut dengan berhala apa? Uzza. Bentuknya apa? Pohon. Kalau Lata tadi bentuknya apa? Lata bentuknya apa? Batu. Udah dapat babnya? Babnya bab nyari berkah melalui apa? Pohon dan batu. Pohon dalam bentuk apa dari nama berhalanya? Uzza. Batu dalam bentuk apa namanya? Lata. Udah ya? Nah. Wa manata tsalitsatal ukhra, dan mana sebagai berhala yang ketiga. Mana sonamun bil musyallal, sonam yang ada di musyallal. Wallahu a'lam. Baina Makkah wal Madinah. Apakah nama daerah? Wallahu a'lam. Terletak di antara Mekah dan Madinah posisinya. Asyali satal ukhra, tiga yang lain, zamun laha bita'akhur, ay al-muta'akhirah, al-wadi'ah, al-miqdar. Tiga yang belakangan. Semuanya sebenarnya belakangan ini. Tiga yang belakangan. Untuk perendahan, ini celaan. Dicela dia dengan dibilang keterbelakangan dia. Enggak maju di depan. Dia yang rendah nilainya. Ya, wadi'atul miqdar, yang rendah nilainya. Ini berhala-berhala yang enggak punya nilai. Berhala-berhala yang ketinggalan. Nah, itu perendahan. Alakumuz zakaru walahul unsa. Apakah untuk kalian laki-laki dan untuk Allah perempuan? Ini kan semuanya nama-nama apa ini? Mu'annas. Iya. Lat itu mu'annas dari Allah, Uzza mu'annas dari Aziz. Gitu. Apakah kalian menjadikan untuknya? Taj'aluna lakum ma tuhibbuna wa huwa zakar. Alakumuz zakar. Kalian jadikan untuk kalian apa yang kalian senangi, yaitu laki-laki. Walahul unsa. Taj'aluna lahul inas. Kalian jadikan untuk Allah perempuan. Aitsu taqulun, di mana kalian mengatakan al malaikatu banatullah.
malaikat itu anak perempuannya Allah. Ini keyakinan orang musyrikin, meyakini bahwasanya malaikat itu anak perempuannya Allah. Sementara untuk mereka anak laki-laki. Mereka kan nggak suka dengan anak perempuan. Mereka nggak suka untuk diri mereka, tapi malah mereka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tilka idang kismatun diza. Itu adalah pembagian yang diza. Diza artinya jaur wa batil. Pembagian yang tidak adil dan batil. Masa untuk kalian laki-laki, untuk Allah anak perempuan. Sementara kalian aja nggak senang sama anak perempuan. Masa kalian berikan kepada Allah. Kalian bilang malaikat itu anak perempuannya siapa? Allah. Ini kan pembagian yang enggak adil. Gitu. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Sesungguhnya itu semua adalah nama-nama yang kalian namai dan juga bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan bukti atasnya. Sammaitumuha min tilqa'i anfusikum. Kalian namai dari diri kalian sendiri. Bukan ada dalilnya. Min sultan ay min hujjatin wa burhan ala uluhiyatiha. Tidak ada hujjah dan bukti atas kelayakannya untuk disembah. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya sangkaan-sangkaan belaka, dan mereka hanya mengikuti hawa nafsu dan apa yang diinginkan oleh jiwa mereka. Iyattabi'una ma yattabi'una ay laisa lahum mustanadun. Mereka tidak punya sandaran illa dhann ay husnu dhannihim bi abaihim. Yaitu mereka berprasangka baik kepada bapak-bapak mereka. Kalau ini nggak bagus, nggak mungkin disembah sama bapak kita. Paham ya? Kalau berhala ini nggak pantas diibadahi, nggak mungkin disembah sama bapak kita. Jadi mereka terlalu husnuzon sama siapa? Bapaknya mereka. Wa ma tahwal anfus huzuzu anfusihim. Mereka hanya menginginkan apa yang diikuti oleh jiwa mereka. Firriasah, dalam hal kepemimpinan. Al-huda, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Orang apa yang dihasilkan oleh ketiganya untuk mereka? Mereka bisa ngasih apa rupanya? Kok disembah? Gitu. Wa yuwabbihuhum ala jawrihim fil kismah. Dalam ayat tadi juga Allah mencela dan menjelek-jelekkan mereka atas ketidakadilan mereka dalam hal pembagian. Untuk mereka anak laki-laki, untuk Allah anak perempuan. Ini kan pembagian yang enggak adil. Allah jelek-jelekkan mereka dalam ketidakadilan mereka dalam pembagian. Aitsu nazzahu anfusahum anil inath wa ja'aluha lillah. Di mana mereka mensucikan dari diri mereka anak perempuan dan mereka berikan untuk Allah anak perempuan. Mereka sucikan diri mereka dari anak perempuan tapi mereka jadikan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Summa yutalibuhum bil burhani ala sihhati ibadati hadhil asnam. Kemudian Allah tuntut mereka untuk mendatangkan bukti atas kebenaran peribadatan kepada berhala-berhala tersebut. Wa yubayyinu anna dhanna wa raghbatan nufus la yakunani hujjatan ala hadzal matlab. Dan Allah jelaskan bahwasanya semata-mata sangkaan dan keinginan jiwa itu keduanya bukanlah hujjah atas perkara ini. Perkara apa ini? Peribadatan kepada berhala. Nggak bisa pakai prasangka, nggak bisa pakai keinginan jiwa semata. Wa innamal hujjah fi dzalika ma ja'at bihi rusul minal barahin al-wadhihah. Yang dijadikan hujjah
adalah apa yang didatangkan oleh para rasul berupa bukti-bukti yang jelas, wal hujajil qati'ah, dan hujah-hujah yang mematahkan, ala wujubi ibadatillahi wahdahu wa tarki ibadatil asnam, berupa kewajiban untuk beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan peribadatan kepada berhala. Munasabatul ayat lil bab. Kaitan ayat-ayat ini dengan bab anna fiha tahrim at-tabarruki bil asjari wal ahjar. Bahwasanya di dalam ayat-ayat tadi terdapat pengharaman mencari berkah melalui pohon-pohon dan batu-batu. Wa'tibaruhu syirkan, dan anggapan wa'tibaruhu anna fiha tahrimat tabarruki, dan penganggapannya sebagai suatu kesyirikan. Fa inna ubada hadil asnam al-madhkurah innama kanu ya'taqiduna husulal barakah minha, dan karena sesungguhnya para penyembah berhala tersebut mereka hanyalah meyakini adanya keberkahan dari berhala tersebut. Bita'zimiha wa du'aiha, dengan cara diagungkan dan didoai. Kalau kamu dapat berkahnya berhala-berhala itu, caranya didoai, caranya diibadahi. Kalau kamu ingin dapat berkahnya, maka jadilah mereka para penyembah berhala demi mengharapkan apanya? Keberkahannya. Fattabarruku bil kuburi kattabarruku bil lat wal asjari wal ahjar kattabarruki bil uzza wal manah. Maka bertabarruk dengan kuburan seperti bertabarruk dengan lat. Ya kan? Karena lat tadi apa isi maknanya? Batu atau kuburan. Ya. Dan bertabaruk dengan pohon dan batu seperti bertabaruk dengan Uzza dan Mana. Karena Uzza tadi maknanya apa? Loh, Uzza maknanya apa? Pohon. Nah. Wa manah, dan juga manah juga batu. Ma yustafadu minal ayat. Faedah yang bisa diambil dari ayat-ayat tersebut. Yang pertama, Azmar. Ya, annal tabarruka bil asjari wal ahjari syirkun. Bahwasanya mencari berkah melalui pohon-pohon dan batu-batu adalah kesyirikan. Jadi nggak boleh nyari berkah dari pohon dan batu. Yang kedua, Abdurrahman. Tuh. Mujadalati. Li'ibtali syirki. Nah. Masyru'iyatu mujadalatil musyrikin. Disyariatkannya mendebat orang-orang musyrikin. Li'ibtali syirki, dalam rangka untuk membatalkan kesyirikan. Dari mana debatnya? Tadi disuruh tanya Rasul. Ya kan? Afara'aitum. Rasul disuruh nanya kepada mereka. Coba kabarkan kepada aku. Berhala-berhala yang kalian sembah ini. Lata, Uzza, dan Manat. Bisa ngasih manfaat atau mudarat apa enggak? Kalau mereka bilang enggak bisa, terus kenapa diibadahi? Disuruh mendebat orang-orang musyrikin supaya batal kesyirikan mereka dan untuk menegaskan perkara tauhid. Nah, yang ketiga, Iqbal. Atau mujarrodi, kan illa bidalil. Tapi harus bimujarrodi dzon, la bimujarrodi gitu. Iya, itu maksudnya atofnya ke dalil. Bukan dengan iya. Annal hukma la yathbutu illa bidalilin mimma anzalallah. Bahwasanya suatu hukum tidak tetap kecuali dengan dalil apa yang Allah turunkan. La mujarradiz dzanni wa hawan nafsi. Bukan semata-mata dengan sangkaan dan hawa nafsu. Makanya Allah bantah mereka. Allah jelek-jelekkan mereka karena mereka hanya mengikuti hawa nafsu dan keinginan jiwa mereka. Iyattabi'una illa dzan wa ma tahwal anfus. Yang keempat, Akbar.
Aqama. Hujjata. Arsala. Obok. Iya. Minar. Wih, jama. Iya. Annallaha qad aqamal hujjata. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah bima arsala minar rusul, dengan apa yang Allah utus berupa rasul. Wa anzala. Awas, nggak boleh kayak gitu, nggak sopan. Wa anzala minal kutubi, dan dengan apa yang Allah turunkan berupa kitab. Jadi hujahnya itu bukan sangkaan atau hawa nafsu, tapi harus dengan apa yang Allah turunkan berupa kitab dan Allah utus berupa rasul. Dengan itu telah tegak hujah bagi mereka. Nah, selesai kita dari bab tentang mencari berkah ya melalui pohon ataupun batu atau yang semisalnya. Hukumnya adalah haram, bahkan termasuk dari kesyirikan. Dikatakan kesyirikan ya dikarenakan dia menjadikan sebab, ya menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal sesuatu itu bukan adalah sebab. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Allah tidak pernah menjadikan keberkahan pada batu. Allah tidak pernah menjadikan keberkahan pada pohon. Tapi mereka menganggap pohon dan batu tersebut sebagai sebab datangnya apa ini? Berkah. Sehingga mereka membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ada yang bisa mendatangkan keberkahan selain siapa ini? Selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbuatan mereka dibilang apa ini? Syirik. Karena keyakinan mereka ada yang bisa mendatangkan keberkahan selain siapa? Allah. Padahal perkara mendatangkan keberkahan itu adalah kekhususan siapa? Allah. Paham dari sisi mana syiriknya ya? Karena mereka menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai apa? Sebab. Allah nggak pernah menjadikan ya batu atau pohon sebagai sebab datangnya apa ini? Berkah. Mereka malah mengharapkan keberkahan dari batu atau pohon. Sehingga mereka menduakan Allah dalam hal mendatangkan apa ini? Oh. Dalam hal apa, Abdurrahman? Hah? Dalam hal keberkahan. Dalam hal apa? Keberkahan. Padahal keberkahan itu hak miliknya siapa ini? Allah saja yang bisa mendatangkannya. Bukan dari pohon, bukan dari apa? Batu. Jadi kok diharapkan dari batu dan pohon? Berarti kan syirik. Paham ya? Itu dari sisi syiriknya mencari berkah melalui batu dan pohon. Nah, wallahu taala alam bissawab. Nah, kita lanjut sekarang pelajaran bahasanya sekarang pagi ini aja. Semuanya insya Allah ikut. Ya, nanti kalau ini udah mau selesai kalian ngulangi dari awal sama Bang Iqbal insya Allah ya. Biar cepat, biar semuanya bisa bahasa Arab insya Allah. Ayo ambil sekarang bukunya.